Halo Paman, saya akan mengembalikan Elia dengan selamat setelah kami makan malam sebentar. Baiklah Paman, terima kasih, balas Pak Rasdi dengan sopan setelah selesai menelepon ayahku. Si manajer mesin benar-benar segan melihat si tukang gombal ini. Pikirku sebel, mentang-mentang dia direktur utamanya, jadi lupa meminta pendapat putrinya sendiri. Heru, tolong segera cari mall yang terdekat, lalu tunggu kami setelah selesai berbelanja, ucapku kepada supir pribadi sekaligus asisten baru yang direkrut oleh perusahaan untukku. Tetapi setelah aku sendiri yang memutuskan untuk memilih satu dari 3 kandidat yang diusulkan dari perusahaan. Baik Pak Rasdi, balas Heru dengan sigap. Kenapa harus berbelanja? Bukankah di jalanan banyak restoran yang kita lewati? Makan di situ saja kan bisa. Sudah cepat, enak dan gak ribet. Celutukku tidak setuju untuk berbelanja, dan aku jadi curiga kepadanya. Karena kata ayah dan ibu kamu pintar memasak, maka nanti kamu yang memasak makan malam kita di rumah baru yang disediakan perusahaan, balasku cepat. Tetapi aku malas memasak, jawab menatap kesal ke arah Pak Rasdi. Ya sudah, nanti biar Heru yang memasak. Dia juga memiliki skill memasak selain sebagai asisten dan supir pribadiku, balasku santai. Atau kita makan malam di rumahku saja, ibu pasti sudah siap memasak, usulku tiba-tiba. Di sana aku tidak bebas, balasku cepat. Bebas memangnya mau ngapain, seruku cemberut. Ya kalau kamu kasih izin, yang mesra pastinya godaku dan menakutinya dengan mataku. Kurang ajar dasar tukang gombal. Jangan lagi kulihat kamu bertindak seenaknya padaku. Besok ku sebarkan tingkah lakumu yang mesum di perusahaan, maka kamu segera out, ketusku memelototinya dengan marah. Paling semua orang jadi tahu kalau besok kamu adalah calon istriku. Dan ya wajar-wajar saja ada cekro sedikit, balas penangkap. Sudah, aku tidak mau makan malam. Aku berhenti di sini saja. Aku bisa pulang sendiri, ucapku mulai gugup. Elia, kamu benar-benar tidak seperti kenyataannya ya, adikku santai. Di rumah, di perusahaan, di luaran kamu terlihat ganas, ketus dan tidak penakut. Kenapa di saat kita berdua kamu jadi KO dan ketakutan? Mana keberanianmu yang sebelum-sebelumnya ejekku sengaja menekannya? Apa katamu? Ucapku kaget dan malu. Pak Rasdi segera menyindirku, seolah-olah aku hanya jago kandang saja. Maaf saja ya, sebagai wanita yang bisa membedakan mana pria gatal dan mana pria yang baik, maka aku harus mau sendiri melihatmu, ketusku dengan marah. Jadi pria manis dan lembut di pantai tadi, itu pria baik-baik, ucapku menatapnya tajam. Kamu, balasku jengah melihat tatapan Pak Rasdi. Ya, Ronan memang awalnya manis dan baik padaku, pikirku. Tetapi aslinya sebenarnya dia pria yang bejat. Dan dia si Pak Rasdi, dia berkata terang-terangan. Semua tindakan dan perkataannya tidak menutupi. Tetapi karena aku melihatnya terlalu sok kenal dan sok akrab, dan cerita masa lalunya dengan karenanya, maka aku menganggapnya seperti Ronan. Tetapi aku belum memiliki bukti jika dia akan melakukan perbuatan yang jahat kepadaku. Dia sudah meminta izin kepada ayahku barusan, dan apakah mungkin dia akan berlaku tidak pantas nanti, pikirku gundah. Aku jadi ragu untuk memulai bersikap ketus kepadanya. Kecurigaan-kecurigaan negatifku padanya telah membuatku terlalu jauh menilainya saat ini. Tetapi aku masih sedikit gengsi untuk mengakuinya.
Aku tidak suka tindakanmu di air tadi, ketusku biar dia teringat. Kamu sangat tidak sopan dan itu kurang ajar, tekanku lagi. Cecapan itu tadi, tetapi aku suka, balasku tersenyum menatapnya. Diam, balasku malu, takut jika terdengar oleh Pak Heru. Lalu siapa sebenarnya yang salah? Kamu dilembutin tidak mau, setelah dikasih tindakan langsung baru diterima. Aku memintamu untuk membuka matamu agar kita bisa mengetahui kondisinya. Lalu ditolak. Habis itu siapa yang menjerit sakit, ucapku santai. Dan satu lagi, jika aku mengantarmu pulang dalam keadaan sakit, ayahmu pasti jadi sanksi melihatku, ucapku lagi. Ya ampun, aku sangat malu setelah menyadari arti dari semua perkataannya. Sudah, lihat mallnya sudah dekat. Cepatlah berbelanja, ucapku, sebelum dia memperhatikan wajahku yang memerah menahan malu. Katanya malas memasak, bisnya tiba-tiba membuatku ingin sekali mencubitnya. Dengar tukang gombal, mau makan atau tidak, ucapku ingin mencubit pahanya. Jangan Elia, nanti yang lain bisa hidup, kekehnya menangkap jemariku. Aku sangat malu dan tidak mampu membalasnya sama sekali. Ingin berteriak gemas, tetapi aku risih melihat Pak Heru yang sudah tersenyum-senyum sendiri. 1 jam berbelanja membuat kami sedikit lupa perdebatan kami sebelumnya. Aku sengaja memborong semua makanan dan buah-buahan yang mahal, biar dia kapok mengajak berbelanja lagi, pikirku. Terima kasih sayang, semua pilihanmu adalah yang terbaik, celutupnya lagi. Diamlah, siapkan saja dompetmu, balasku kesal. Melihatnya terlalu santai dan tidak melarang. 1 jam kemudian di rumah barunya, dapur dan rumah terlihat sangat bersih. Siapa yang mengurusnya, ucapku heran. Ada pelayan kebersihan yang datang setiap hari dan pulang setelah dia selesai mengurusnya, balas Pak Rasmi. Sayang, kamu memasak ya? Aku harus membereskan semua berkas-berkasku sebentar. Aku baru saja tiba di kota ini pagi tadi, ucapnya santai. Jangan memanggil sayang, kesannya murahan, suruhku menatapnya marah. Aku berhenti lalu berjalan mendekati Elia. Matanya menyala marah dan bibirnya cemberut tidak senang. Mulai sekarang kamu harus terbiasa karena kita tidak berada di perusahaan, balasku menatap matanya. Kita hanya berteman dan perjodohan itu belum kusetujui, balasku cepat. Aku sedikit terkejut dengan alasannya, mengingat sikapnya memang berubah dingin dan berwibawa saat dia bekerja. Aku tidak mendesakmu untuk menerimaku secepatnya Elia, dan aku memang sengaja bertindak mesra dan melihat apakah aku juga tertarik, ucapnya dingin dan aku jadi berdebar dengan perubahan nada suara dan sikap paras yang tiba-tiba kaku. Aku jadi salah tingkah dibuatnya, tetapi dia harus mengetahui jika aku tidak tertarik padanya, pikirku. Lalu tanpa berpikir panjang aku pun mengejeknya. Pria seperti apa kamu, tega meninggalkan kekasihmu setelah dia memberikan segalanya padamu, ucapku menatapnya berani. Pasti terdiam lama dan menatapku tanpa kata-kata. Lalu sepertinya selain denganku, kemungkinan dengan wanita-wanita lainnya kamu juga sangat mudah berkata manis dan merayu agar mendapatkan keinginanmu, ucapku lagi. Dia masih terdiam dan aku tersenyum miring melihat dia terkejut karena aku sudah membuka kedoknya. Kamu benar Elia, aku memang pria seperti itu. Lalu karena itu aku jadi pria murahan di matamu, balasku menatapnya dengan seksama. Untuk apa kamu bertanya lagi? Kamu baru saja sudah menjawab dan mengakuinya, balasku cepat. Jadi karena kamu mengetahui sedikit sejarah masa laluku yang kelam, maka sekarang aku langsung divonis murahan. Jadi jika ada seorang pria yang tiba-tiba menghinamu sehingga harga dirimu bahkan jatuh berkali-kali di depan semua orang dengan julukan pembawa sial yang dia berikan kepadamu, dia pria tidak murahan di depan matamu. Dan pria itu bahkan ingin lari dari sebuah pernikahan, dari sumpah suci yang dia ucapkan di hadapan Tuhan. Dia tidak pria murahan. Lalu pria itu sekarang berlari mendekatimu setelah dia tertipu di pernikahannya.
ditipu oleh wanita yang dinikahinya dengan alasan wanitanya ternyata lebih mencintai pria yang telah menidurinya yang sudah kembali pulang. Dan jika si pria itu tidak kembali, apakah pria yang menyebutmu pembawa sial akan bersedia untuk meminta maaf kepadamu? Ucapnya datar dan acuh. Aku sedikit berdebar menganalisis kata-katanya. Apa maksudnya? Apakah setelah menceraikan rekananya, Pak Ras akan mendekatiku? Apakah itu benar, pikirku resah. Aku berdiri dengan gugup. Pak Rasdi tidak memberiku ruang ketika dia melanjutkan kalimatnya yang terakhir, dan akhirnya membuatku merasa malu telah menyebutnya murahan. Elia, apakah pria murahan sepertiku yang hanya suka merayumu bisa lebih rendah dari pria yang sudah mencapmu dengan wanita pembawa sial? Ucapnya dingin. Jantungku jadi berdebar. Aku akan memasak, ucapku bergegas melarikan diri. Aku tidak tahan menatap matanya yang terlihat marah, dan aku tiba-tiba merasa bersalah. Lebah kecil yang egois, geramku gemas melihatnya melarikan diri. Aku menarik napasku dengan berat. Aku tidak boleh terpengaruh dengan kata-katanya yang tidak sopan saat ini, dan aku tidak ingin merusak makan malam kami. Lalu aku segera berjalan ke ruang kerja di samping kamar tidurku, ketika suara teriakan Elia yang keras menghentikan tanganku untuk membuka pintu. Lalu bagaimana dengan Kanaya? Kenapa kamu tidak bertanggung jawab kepadanya? Teriaknya dengan keras. Aku berbalik dan melihat ketidakpuasan tertera di wajah manisnya, sementara spatula masak di tangannya digenggamnya dengan erat. Dia sudah seperti seorang istri yang pencemburu, pikirku bersabar melihat kemarahannya. Elia, kami berpacaran dan kami berdua melakukan kesalahan. Tolong jangan menimpakan semuanya padaku, ucapku pelan. Empat tahun telah berlalu dan selama itu Kanaya juga mengisi hidupnya dengan Russell. Dan aku hidup di negeri orang untuk bekerja memenuhi ambisiku dan juga bekal masa depanku nanti. Apakah itu juga salahku? Ucapku membela diri. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Rasdi sama sekali. Aku merasa dia sangat pintar mencari alasan, dan aku belum siap menyerangnya. Sudahlah, kerjakan pekerjaanmu. Aku mau memasak. Nanti kita berbicara lagi, ucapku. Lalu buru-buru bergegas ke dapur dengan kebingungan. Kenapa jadinya begini? Dia benar-benar pria yang pandai berbicara dan mengelak. Kenapa dia sepertinya tidak bersalah, pikirku kesal. Dan melihat ponselku sudah pukul 7 malam, aku segera mulai sibuk memasak. Lalu nanti segera pulang. Berlama-lama dengannya bisa-bisa aku mudah masuk ke dalam perangkap busuknya, pikirku berhati-hati. Wanita pilihan ibuku, keluhku stres. Dia pemarah dan keras kepala. Memang benar rumah akan terasa bising jika berdebat dengannya. Tetapi aku harus lebih fokus mengendalikan diriku sendiri. Jika tidak, aku ingin sekali melumatnya agar dia tidak terlalu cerewet dan pemarah seperti itu. Bahkan di dalam air tadi dia masih sempat memukul dan menendangku dengan kuat. Tidak ada wanita yang menolak cecapanku. Hanya si lebah kecil yang berani menolaknya. Dan tadi rasa bibirnya manis seperti madu. Keluhku mengingat kelembutan dari si merah mudanya. David, semua urusan proyek tahap 1 di kota ini sudah selesai. Besok kita harus pulang ke kota B. Ucapku lalu menirik jam tanganku. Pukul 8 kurang. Apakah aku pantas bertamu ke rumah Elia malam ini dan berbicara dengannya sebelum pulang? Hampir seminggu urusan proyek di kota ini meminta perhatianku. Aku tidak sempat mengajak Elia berbincang-bincang setelah kejadian kemarin. Elia terlihat menjaga jarak, dan aku harus memakluminya. Dan statusku saat ini bisa merusak reputasinya, dan juga bagaimana nanti pendapat orang tua Elia, pikirku resah. Sebaiknya aku tidak perlu menunda lagi. Cukup dalam tempo 3 bulan ini, aku harus bisa menceraikan Kanaya agar aku bisa tenang mendekati Elia. David, coba kamu telepon Elia.
Ajak dia makan malam bersama kita dan katakan besok kita pulang ke kota B agar dia bersedia, ucapku bersemangat. Baik bos, saya juga sudah rindu melihat keketusannya, balas David membuatku tersenyum. Elia, kamu di rumah? Biar abang menjemputmu. Mari makan malam di luar bersama Pak Russell. Besok kami harus segera pulang ke kota B dan kemungkinan sebulan lagi baru kembali ke sini, ucap David menelpon Elia setelah mengaktifkan speakerphone-nya. Kenapa Bang David tidak bilang-bilang dari kemarin? Seru Elia membuatku semakin tersenyum, membayangkan wajahnya yang suka memprotes. Sibuklah gadis manis, apalagi kalau bukan karena itu, ucap David santai. Aku tidak di rumah dan sekarang malah sedang memasak makan malam, balas Elia membuatku ingin segera mengetahui keberadaannya. Kamu di mana? Biar abang jemput, balas David segera. Tetapi tiba-tiba, sayang, aromanya wangi sekali. Aku benar-benar kelaparan. Adakah yang bisa kumakan terlebih dahulu? Ucap seseorang membuatku berdebar kaget. Ini hampir siap, duduklah di meja. Makan ayam goreng menteganya dulu, dan sebentar lagi sayur tumis daging cincangnya segera siap, balas Elia segera. Dadaku semakin berdebar, seperti mengenal suara pria yang sedang bersama Elia saat ini. Elia, kamu bersama siapa dan dengan siapa? Tanya David kebingungan. Bang David, aku di rumahnya Pak Rasdi dan dia memintaku memasak untuknya. Apakah kalian ingin datang? Ucap Elia dengan ramah. Sayang, siapa itu? Ucap Rasdi tiba-tiba. Panggilan mesra yang dia ucapkan kepada Elia membuatku cemburu. Mereka berduaan di rumah Rasdi saat ini. Dan apakah Rasdi sudah berhasil? Pikirku kacau. Ini Bang David dan Pak Rasa. Aku menyuruhnya datang biar ramai, balas Elia. Mereka bisa merusak kencan kita. Dan lagian kamu tidak risih melihat 3 pria mengelilingimu malam-malam begini, ucap Rasdi menakuti Elia. Aku sangat kurang mendengar kata-kata Rasdi. David, cek lokasi ponselnya dan segera bergerak ke sana, ucapku dingin. Baik bos, balas David dengan sigap.